Wakil Wali Kota Batu, Insinyur Punjul Santoso, menjadi inspektur upacara pada penurunan bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 mengambil tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Rabu 17 Agustus 2022 bertempat di Balai Kota Among Tani Batu. Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan upacara penurunan bendera di halaman Balai Kota Among Tani pada hari Rabu pukul 16.30 sore. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Komandan upacara dipercayakan kepada AKP Ahmad Zainuddin, Kasat Res Narkoba Polres Batu, dan Perwira Upacara Kompol Anang Trihananto, Kabagrin Polres Batu. Upacara penurunan bendera diikuti oleh 25 personil TNI, 25 Polri, dan 25 aparatur sipil negara Kota Batu, dan diiringi korps musik dari Satsik Ajendam 5 Brawijaya, dan dihadiri anggota DPRD, Forkopimda dan jajaran kepala SKPD, veteran dan berbagai elemen masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengikuti upacara penurunan bendera yang berlangsung di Istana Negara secara virtual di Geraha Pancasila. Tema pada peringatan HUT RI ke-77 adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, di mana akibat pandemi bangsa mengalami keterpurukan dan saat ini semua elemen masyarakat bergerak dan bergotong royong untuk bangkit bersama. Acara diawali dengan inspektur upacara, komandan upacara memasuki tempat upacara dan dilanjutkan penghormatan kepada inspektur upacara serta laporan komandan upacara bahwa upacara penurunan bendera siap dimulai. Kegiatan penurunan bendera oleh tim Paskibraka Kota Batu yang merupakan para pelajar pilihan sekota Batu dengan dipimpin Komandan Kompi Leda Kavaleri Eva Rianto dari Poltekkad Kodiklat TNI Angkatan Darat. Kegiatan upacara penurunan bendera ini berlangsung lancar dan setelah bendera merah putih diturunkan, selanjutnya diserahkan kepada inspektur upacara. Upacara penurunan bendera diakhiri dengan laporan komandan upacara dan penghormatan kepada inspektur upacara. Proses penurunan bendera sore hari ini sangat lancar. Ini semua tidak lain adalah berkat kerja keras, kerjasama, dukungan dari semua pihak. Dan dalam peringatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 ini, saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah membantu demi terlaksananya peringatan HUT RI yang ke-77. Harapan dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dengan pulih lebih cepat, bangkit dengan lebih kuat, bahwa kita ini masih di musim pandemi. Harapannya Pak Presiden berharap dengan tema tersebut agar masyarakat, terutama semua lapisan masyarakat dengan pemulihan ekonomi sudah barang tentu akan berakibat kepada kita semua, terutama bisa kuat untuk kembali kepada kejayaan sebelum pandemi. Oleh sebab itu, dengan tema tersebut harapan kita semua dan keinginan kita semua, Indonesia akan kembali jaya seperti dahulu. Iwan Hikmawan melaporkan. Mengantisipasi semakin tingginya inflasi di Kota Malang, pemerintah Kota Malang akan bersinergi dengan daerah lain di Jawa Timur untuk menekan angka inflasi. Pemkot Malang juga berencana akan melakukan operasi pasar untuk menekan harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Tingginya inflasi nasional yang saat ini di angka 4,9% membuat pemerintah pusat terus berupaya menekan tingginya angka inflasi tersebut. Untuk pemerintah daerah terus didorong agar menekan angka inflasi di daerah. Di Kota Malang sendiri pada Juli angka inflasinya mencapai 0,76%. Angka inflasi Kota Malang pada bulan Juli mengalami kenaikan dibanding pada bulan Juni yang hanya 0,61%. Wali Kota Malang Sutiaji yang usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan pemerintah pusat mengatakan, saat ini kita dalam krisis global geopolitik yang mengakibatkan krisis pangan dunia. Namun Indonesia, angka inflasinya masih di angka 4,9%. Untuk tingginya angka inflasi nasional ini, Sutiaji menambahkan bahwa di daerah sesuai arahan Presiden diharapkan dapat menekan angka inflasi. Kota Malang yang saat ini angka inflasinya sebesar 0,76 membuat Pemkot Malang berusaha menekan angka inflasi dengan menjalin kerjasama dengan beberapa daerah di Jawa Timur untuk mengkontrol masalah inflasi.
Ditambahkan oleh Wali Kota Malang bahwa Pemkot Malang selain menjalin kerjasama dengan daerah lain di Jawa Timur, Pemkot Malang juga akan melakukan operasi pasar untuk menekan angka kebutuhan pokok yang saat ini masih melambung tinggi. Sementara itu, perlu diketahui, terdapat sektor penyumbang tingginya angka inflasi di Kota Malang, diantaranya sektor transportasi, kebutuhan dasar anak sekolah, dan hunian anak kos yang juga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk harga kebutuhan pokok saat ini sebagian sudah mulai berangsur normal. Kenapa harus dilakukan rapat ya, karena memang kita lihat harus ada pengendalian kepada inflasi. Nah, saat ini kan krisis global ya, geopolitik mengakibatkan termasuk krisis pangan dunia ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia kalau inflasi kita nasional masih di angka 4,96%. Dan harapannya memang di daerah-daerah anjuran Pak Presiden tadi segera juga dilakukan terus-menerus untuk pengendalian inflasi dengan cara melakukan kerjasama antar daerah. Kami dengan Pak BI sudah menjalin kerjasama yang kemarin ketika launching inflasi pangan kita sudah kerjasama memperbarui kerjasama kita dengan Banyuwangi ya. Kita lakukan juga dengan Kabupaten Malang, dengan Blitar, dengan Kota Batu, dengan Jakarta ya, food station ya, yang sehingga harapannya nanti bisa terkontrol masalah inflasi yang ada di Kota Malang. Kalau di Kota Malang sesungguhnya tidak yang mempengaruhi kemarin inflasi masih banyak di sektor transportasi, Mas. Terus kebutuhan dasar anak sekolah masuk itu ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan naik dikit, termasuk hunian ya, hunian rumah anak baru kan anak kos yang baru ini juga mengalami kenaikan. Tapi insya Allah kami akan lakukan terus menerus pantauan. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Menurunnya kembali permintaan bunga hias di tingkat petani karena mulai berkurangnya acara pernikahan berdampak pada banyak stok bunga hias di kebun petani. Permintaan turun hingga 50% dan petani mulai melakukan penanaman untuk persiapan bulan besar Maulid di mana terjadi lonjakan permintaan. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Sidomulyo Batu. Para petani bunga hias sedang melakukan panen sekaligus pemeliharaan agar bunga hias bisa tumbuh normal dan maksimal ketika dipanen. Setelah sempat kewalahan memenuhi permintaan pada bulan Juli, kini bulan Agustus permintaan mengalami penurunan karena mulai berkurangnya kegiatan pernikahan. Turunnya permintaan bunga hias ini hingga 50%. Saat ini stok bunga hias jenis peacock masih terlihat cukup banyak di kebun bunga, sementara untuk jenis krisan, aster, dan bunga lainnya mulai berkurang, dan bahkan ada petani yang sudah kehabisan stok bunga. Menurut salah seorang petani bunga hias di wilayah Sidomulyo, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sudah mengalami penurunan yang lumayan banyak, sehingga stok terlihat masih ada, dan saat ini petani sedang melakukan pembibitan dan penanaman kembali untuk persiapan stok ketika permintaan ada peningkatan kembali. Di lokasi terlihat petani juga sedang melakukan panen bunga hias jenis peacock. Walaupun tidak banyak, tetapi tetap ada permintaan untuk menutupi biaya pengeluaran. Pada saat ramai, sehari memotong 50-60 ikat. Sementara saat ini hanya 30 ikat dengan harga 8 ribuan per ikat. Ya biasa saja, cuma ya asal adanya mawarnya. Kenapa? Asal adanya Bunganya. Ya. Oh gitu Pak. Ya. Tapi kalau bulan kemarin, bulan Juli rame Pak ya? Rame. Gini sudah diambil. Oh gitu Pak ya? Ya, sekarang tidak mau. Sekarang agak turun Pak ya? Ya, cuma yang buka-buka saja. Oh gitu Pak ya? Ya. Tapi kalau bulan Juli kemarin kan banyak nikahan Pak ya? Banyak. Kalau naik. Naik Pak ya? Ya. Kalau sekarang turun lagi? Ya. Tapi untuk harga gimana Pak untuk harga? Kalau sekarang satu ikat itu 8.000. 6.000. Pas Ya. kemarin pas Juli Kalau rame ya bisa di atas 10. di atas 10 Pak ya? Ya. Sekarang satu hari motong berapa sekarang bunganya Pak? Bisa motong berapa? Sekarang. Iya. Ya seadanya bunga ini. Iya berapa sekarang Bapak hari ini motong berapa permintaannya? Permintaan 30 ikat. 30 ikat? Iya. Setiap hari Pak ya? Ya, Kalau lagi rame berapa permintaan? bisa 50 saja. 50 lebih ya, Iya. masih bisa Pak ya? Iya. Baik sekarang posisi sedang turun Pak ya? Iya, betul. Nah, Iwan Hikmawan melaporkan.
Dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Seorang pria di Kedung Kandang, Kota Malang, sukses berbisnis budidaya kecambah. Dalam setiap panen dirinya mampu meraih omset hingga puluhan juta rupiah. Memanfaatkan lahan sempit di sudut rumahnya, Bintang Burhan, warga Kelurahan Arjawinangun, Kota Malang, mengembangkan bisnis kecambah rumahan miliknya. Sejak pagi dirinya tengah sibuk mempersiapkan puluhan kilo kecambah yang siap dijual ke pasar. Proses budidaya kecambah terbilang cukup mudah. Pertama-tama, bahan baku utama kacang hijau ditimbang sesuai dengan takaran 1 kg kecambah. Kacang hijau kemudian dipilah untuk memisahkan antara yang berkualitas baik dengan yang pecah. Kacang berkualitas baik akan berlanjut ke tahap pengolahan berikutnya, sedangkan yang pecah dipisah untuk menjaga mutu kecambahnya. Kacang hijau lalu dicuci hingga bersih menggunakan bak berisi air. Caranya dengan mengaduk dengan tangan hingga bersih, lalu ampasnya dibuang. Setelah kacang bersih siap diproses, tahap selanjutnya adalah mengupas kulit luar kacang. Caranya dengan diinjak menggunakan kaki yang telah dicuci terlebih dahulu untuk mengeluarkan biji kacang hijau dari kulitnya. Tahap selanjutnya, bakal kecambah direndam selama 7 jam di dalam wadah besar. Usai direndam, kacang lalu ditanam selama 4 hari sebelum siap dipanen. Usaha ini telah digeluti Bintang selama 2 tahun terakhir. Setiap panen, dirinya mampu meraup untung hingga lebih dari 10 juta per bulan. Dalam budidaya kecambah harus dilakukan di wadah kedap udara dan cukup sinar matahari untuk menghasilkan kualitas kecambah yang baik. Jika sembarangan dalam tahapan prosesnya, kecambah akan tumbuh dengan kualitas buruk, menguning hingga kecoklatan. Bagi milenial yang berminat mencoba budidaya kecambah, cocok untuk dikembangkan secara urban farming. Masa panen yang singkat dan perawatan yang cukup mudah mampu menjadi solusi bisnis milenial untuk memulai berwirausaha. Saya ingin berdagang. Awalnya saya ingin mencoba berdagang. Dan saya mencoba mencari ilmu-ilmu untuk membuat kecambah mulai dari awal sampai akhir ini, sampai proses jadinya. Alhamdulillah. Insya Allah kurang lebih 2 tahunan. Air itu ternyata ngaruh untuk proses pembuatan cambah dan perawatan kecambah ini tidak mudah dan tidak gampang. Tidak sulit juga, ya enggak bisa dikatakan tidak seperti itu, Mas. Kalau omset per bulan tergantung ramainya pasar, tapi kalau misalkan dibuat kalkulasi normal biasanya 1 bulan bersih 6 sampai 7 juta, Mas. Kalau keuntungannya? Kalau keuntungannya lebih dari itu. Kalau itu masih kotor, kalau bersihnya sih ya 6 sampai 7, kalau kotor bisa lebih dari 11 juta, Mas. Awalannya perawatannya yang pertama pencucian, setelah itu kita pemilahan kacang yang baik maupun yang udah rusak. Setelah itu kita cuci lagi, setelah itu kita rendam selama 7 jam kurang lebih. Setelah itu kita tanam di tempat tanam untuk kecambah ini, kita tunggu sekitar 3 sampai 4 hari panen. Simon Alfredo melaporkan. Memperkenalkan barang-barang yang punya nilai sejarah kepada masyarakat, komunitas pencinta barang antik di Kota Malang menggelar pameran barang antik. Pameran ini merupakan upaya melestarikan barang bernilai sejarah kepada masyarakat luas. Pameran barang antik yang digelar oleh komunitas barang antik diikuti oleh puluhan peserta pecinta barang antik yang ada di Kota Malang. Pameran tersebut memamerkan berbagai barang antik yang merupakan barang-barang peninggalan yang memiliki nilai sejarah seperti gramafon, patung, telepon, radio, mata uang rupiah zaman dulu, serta barang-barang peninggalan lainnya yang dipamerkan pada pameran tersebut. Pameran barang antik ini juga mengundang antusiasme para pengunjung. Pengunjung yang datang berkesempatan melihat dari dekat koleksi barang-barang antik tersebut. Nurkolis, salah seorang kolektor barang antik yang ikut memamerkan barang antik ini mengatakan, pameran ini tidak lain untuk melestarikan salah satu budaya Nusantara, yakni barang antik kepada masyarakat. Nurkolis juga menambahkan bahwa belakangan antusiasme atau minat masyarakat terhadap barang-barang antik cukup tinggi. Untuk diharapkan dengan adanya pameran tersebut, nantinya masyarakat khususnya kaum milenial dalam melestarikan barang-barang antik yang mempunyai nilai sejarah sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Kota Malang banyak komunitas berbagai barang-barang antik yang semuanya terundang semuanya. Mungkin ini awal daripada
Korem untuk mengadakan melibatkan masyarakat di masyarakat Kota Malang. Untuk itu harapan kami kepada Bapak Komandan Korem untuk nantinya jadi sinergi dengan masyarakat Kota Malang, khususnya yang terlibat dalam meningkatkan budaya, mengenalkan budaya. Harapan kami seperti itu. Kalau nantinya ada program-program dan kita punya komunitas ini yang dipamerkan khususnya memang barang-barang tempo dulu, barang-barang zaman dulu, barang-barang untuk layak dikoleksi kepada masyarakat, para pecinta barang-barang lama ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 20 lukisan dan 3 karya seni instalasi dipamerkan di Petak Art Space, Gedung Kawilujengan Karaharjan, Desa Junrejo, Kota Batu. Pameran ini terbuka untuk umum dan bisa dikunjungi warga masyarakat luas mulai 17 hingga 21 Agustus mendatang. Pameran seni rupa dan seni instalasi ini dilaksanakan mulai 17 hingga 21 Agustus mendatang dengan menampilkan 20 lukisan dan 3 karya seni instalasi. Petak Art Space, tempat pameran ini sebagai ruang alternatif, ruang kebersamaan dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti galeri, ruang hidup, pameran, diskusi, dan lainnya. Tidak hanya itu, Petak Art Space ini juga bisa membangun gagasan bagaimana menghidupkan desa kreatif, desa entrepreneur dengan karya seni di tengah banyaknya investasi modal besar yang menciptakan sarana hiburan, tempat wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Kota Batu. Para perupa yang berpartisipasi dalam pameran ini diantaranya Isa Ansori, Ahmad Ramadan, Dadang Rumana, Profesor Dr. Ponimin M. Hum dengan karya patung, Tommy Cash dengan seni instalasi berjudul Di Ujung Tanduk, dan beberapa perupa lainnya. Menurut Ketua Karang Taruna Desa Junrejo berharap dengan adanya tempat pameran atau Petak Art Space ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, baik kegiatan di bidang seni, diskusi, dan lainnya, sehingga gedung ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga masyarakat. Di lokasi terlihat animo warga masyarakat termasuk pelajar sangat besar untuk melihat pameran. Salah satunya para siswa SMP yang sengaja datang bersama guru pengajar untuk melihat pameran seni. Ini dalam rangka kita membuka ruang space art lah untuk kalangan. Sebenarnya pertama kita awali dari kalangan sendiri Desa Junrejo, tapi untuk ngawali kita minta masukan dari beberapa teman-teman seni yang di Batu di Malang. Kita bareng-bareng dulu supaya up kekuatannya gitu. Itu katanya. Saat ini berapa karya yang tampilkan di pameran ini? 20 karya lukis, 3 karya instalasi sama ada patung. Ini kelihatan juga seniman senior ini Kota Batu nih yang tampil ya? Iya, ada Mas Kubu, Mas Kubu Sarawang, ini Mas Isa Ansori, ada Pak Juari, ada Pak Gusbanti, Pak Sugiono, dan Pak Watoni, dan banyak lainnya Pak. Ada yang muda juga, lukisan teman-teman saya yang muda juga pelukis. Untuk animo warga masyarakat biasanya untuk mendatangi pameran seperti apa di Kota Batu ini? Ya, kemarin pada saat pembukaan itu kita ekspektasi kita nggak sebesar itu sih Pak. Banyak sekali yang datang, apalagi orang-orang aneh dalam tanda kutip gitu. Itu kayak ibu-ibu bapak-bapak yang kadang perginya ke sawah, lihat pameran sampai kepingin penasaran pameran ini apa saja sih lukisannya gitu. Iwan Nikmawan melaporkan.